Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Mukhalafatur Rodifa, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Saya berasal dari UPT SDN 154 Gresik. Kali ini saya bersama Ibu Kepala Sekolah saya, yaitu Ibu Siti Kalimah Sarjana Pendidikan. Pada kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pada modul 3.1. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan kegiatan wawancara kepada Ibu Siti Kalimah mengenai permasalahan yang pernah beliau hadapi, terutama pada dilema etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, Bu Siti nggih. Bu Siti, terima kasih Bu Siti sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan panjenengan. Kali ini saya ingin melakukan wawancara Ibu Siti terhadap permasalahan yang pernah Ibu hadapi di sekolah. Iya monggo, karena kita selalu standby, apa yang dibutuhkan selalu kita layani, terutama untuk guru penggerak yang membutuhkan permasalahan di sekolah, penyelesaian di sekolah selalu kita bantu. Siap, terima kasih Bu Siti nggih. Mohon maaf saya mengajukan beberapa pertanyaan nanti nggih. Bu Siti, selama Ibu Siti menjadi kepala sekolah, apa ada permasalahan-permasalahan Bu Siti terkait dilema etika yang pernah Ibu Siti hadapi selama ini? Untuk permasalahan dilema etika sering kita hadapi di sekolah kami, terutama di SDN 154. Nah, hal ini segala sesuatu yang perlu kita putuskan permasalahan ini, kita tidak serta-merta memberikan keputusan kepada permasalahan yang kami hadapi. Tetapi kami harus kolaborasi, Bu, dengan cara kita mengidentifikasi permasalahan, kemudian mengadakan pengamatan, kemudian juga kita konsultasi, berdiskusi kepada guru kelas, sehingga permasalahan itu benar-benar akurat. Biar kita nanti memberikan keputusannya tidak salah, Bu Diva. Sekira itu. Oke, terima kasih Ibu. Jadi untuk bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, apakah itu dilema etika atau bujukan moral, itu bagaimana Bu Siti mengidentifikasi kasus tersebut itu? Kita mengidentifikasi kasus tersebut dengan cara kita melakukan pengamatan pada siswa tersebut yang mempunyai permasalahan. Kemudian kita selain melakukan pengamatan secara langsung, kita juga mengadakan diskusi dengan guru kelasnya. Benarkah permasalahan itu? Benar adakah anak yang bermasalah itu benar-benar dilakukan oleh anak tersebut sehingga kesalahan menjadi akurat. Seperti itu Bu Siti. Selanjutnya Ibu Siti, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Siti, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau dua-duanya ini mengandung nilai-nilai kebajikan, maka kita tidak bisa memutuskan secara langsung. Tetapi kita harus berkolaborasi dengan guru kelas, kemudian mungkin ada bantuan dari komite sekolah agar nanti keputusan itu tidak salah atau tidak merugikan salah satu pihak, ya wali murid
siswa atau sekolah. Jadi tidak ada yang dirugikan. Hmm, iya, iya, iya. Seperti itu Bu Siti nggih. Wah, sangat sekali Bu Siti nggih. Punya langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu Siti lakukan selama ini? Prosedur-prosedur yang sering kami lakukan yaitu setelah kita melakukan pengamatan pada Iya, siswa pada permasalahan tersebut, kemudian kita mengidentifikasi iya. eh, siswanya, kemudian kita berdiskusi dengan guru-guru, dengan komite, kemudian pada saat-saat waktu luang siang hari pulang sekolah, Nggih. kita berdiskusi bersama, berkolaborasi, Hmm, keputusan apa yang harus kita berikan agar nantinya eh, dampak yang positif. positif. Iya, baik pada siswa maupun sekolah. Sekolah, siap, nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu Siti, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Siti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang kita anggap efektif pada dilema etika yang sering kami lakukan itu adalah apabila eh, permasalahan itu sama-sama kuat dan efektif kita dalam mengambilan keputusan. Yang pertama yaitu komunikasi dan diskusi antara kedua belah pihak dalam pengambilan keputusan tersebut sehingga kita benar-benar mempertimbangkan hal-hal Iya, yang iya. dirasa bisa berdampak positif di Iya. sekolah. Berarti fokusnya di sini nanti itu adalah komunikasi dan diskusi seperti itu, Bu, nggih. Iya. Oke, baik. Untuk selanjutnya Bu Siti, hal-hal yang selama ini merupakan tantangan Bu Siti. Jadi tantangan yang Bu Siti hadapi selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika nih itu apa saja Bu Siti tantangannya yang Bu Siti hadapi? Tantangannya apabila kita menghadapi wali murid, Iya. wali murid itu ada yang kurang paham Mmm, atau iya. tidak bisa menerima permasalahan putra-putrinya Iya. itu bahwa putra-putrinya itu bermasalah dan membutuhkan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Itu yang kita Berarti hadapi di berarti tantangannya itu ada nanti tantangannya di itu. wali murid seperti itu Bu Siti nggih, bisa Iya, menerima keputusan itu atau tidak, tidak, ngoten oke. iya. Jadi itu merupakan tantangan dari Bu Siti. Untuk selanjutnya, apakah Bu Siti, memiliki sebuah jadwal tertentu Bu Siti, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Siti itu langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bu Siti lakukan? Kalau untuk menyelesaikan jadwal Nggih. itu kita tidak bisa menjadwal Nggih. karena kita harus penyelesaiannya itu kita harus berkomunikasi dulu, Oh, nggih seperti itu. berdiskusi Nggih. dulu. Kalau diskusi kepala sekolah, guru, dan dibantu komite ini sudah keputusannya sudah dirasa baik, baru kita putuskan
bersama. Seperti itu nggih. Jadi Nggih. tidak terjadwal, tapi jika ada sesuatu tetap harus menunggu komunikasi dan diskusi dulu. Iya. Seperti itu nggih. Nah, baik Bu Siti, untuk selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Siti dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dalam kasus-kasus dilema etika yang membantu untuk pengambilan keputusan. Yang jelas tadi saya sampaikan bahwa pengambilan keputusan saya tidak bisa melakukan pengambilan keputusan itu sendiri. Khawatir kalau keputusan tersebut nanti salah, kemudian orang lain ini tidak bisa menerima keputusan saya, sehingga kita membutuhkan bantuan dari pihak lain, yaitu komite sekolah yang kita panggil. Apakah dengan permasalahan yang seperti ini kita memberikan keputusan seperti ini kira-kira sudah pas apa belum, karena hasil diskusi teman-teman itu seperti ini, sehingga kita dalam memutuskan juga perlu ada bantuan orang lain biar kami pas dalam memberikan keputusannya. Bagus sekali nggih, ternyata bijak sekali Bu Siti ini nggih. Untuk pertanyaan terakhir Bu Siti, dari semua hal-hal yang sudah disampaikan Bu Siti, kira-kira pembelajaran apa Bu Siti yang dapat Bu Siti ambil dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika tadi Bu Siti? Banyak hal-hal pembelajaran yang dapat kita ambil, khususnya ketika kita menentukan keputusan dilema etika maupun rujukan moral, karena kita memahami yang lebih tentang nilai-nilai kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang saya ambil itu bernilai positif. Jadi positif untuk siswa dan juga positif untuk sekolah. Sehingga semuanya ini nanti kita ambil dampak-dampak yang positif, tidak akan merugikan salah satu pihak. Saya kira itu pelajaran yang sangat penting yang kita ambil dari keputusan-keputusan yang selalu kami berikan kepada permasalahan-permasalahan itu. Jadi kita ambil nilai positifnya saja nggih. Alhamdulillah, terima kasih Bu Siti untuk kegiatan wawancara hari ini. Saya rasa sudah cukup untuk semua pertanyaan yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bu Siti atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya. Terima kasih Bu Siti sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diva. Semoga apa yang kita lakukan ini tadi bisa berdampak positif untuk siswa maupun juga nanti kelanjutan dari Bu Diva. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Siti Mukhalafatur Radifah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gresik. Kali ini saya bersama Ibu Kepala TK Alami Tidorejo. Beliau adalah Ibu Siti Nur Afifah, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Bu Afi. Waalaikumsalam Bu Diva. Bu Afi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, mohon maaf sebelumnya Bu Afi kalau saya mengganggu waktu sibuk jenengan nggih.
Jadi saya di sini ingin melakukan kegiatan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin yang pernah dilakukan oleh Bu Afi selama menjadi Kepala TK Alami. Bu Afi, apakah Bu Afi pernah mengalami situasi dilema etika di mana ketika Bu Afi dalam mengambil keputusan tersebut berbasis nilai kebajikan yang pernah dialami oleh Bu Afi? Ya, selama saya menjadi kepala TK ya pastinya kami mengalami dilema etika seperti halnya ketika mau kenaikan kelas dan kami memiliki satu murid yang berkebutuhan khusus sehingga si anak ini dalam hal akademiknya ini masih kurang, tetapi melihat usianya kita harus menaikkan si anak tersebut. Nah, disitulah kami mengalami dilema etika. Oh, gitu. seperti itu yang Iya. Bu. Baik Bu, selama ini Bu, bagaimana Bu Afi itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral dari kasus tersebut? Oke, baik. Dalam mengatasi kasus-kasus seperti dilema etika itu, langkah pertama yang kami ambil adalah kami harus mengamati konflik yang terjadi dulu. Setelah kami mengamati, barulah kita mempertimbangkan ketidakpastian itu dalam pengambilan keputusan. Jadi kita harus mempertimbangkan dulu, setelah itu kita melihat bagaimana dampak positifnya dari kedua konflik itu, setelah itu baru kita bisa mengambil keputusan. Seperti itu Bu Afi. Untuk selanjutnya Bu Afi, bagaimana sih Bu Afi itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Afi? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Ya, dalam mengambil keputusan yang membuat kita dilema seperti dilema itu ya pastinya kita cenderung lebih ke berdiskusi dengan teman-teman guru yang lainnya, sehingga dalam pengambilan keputusan ini tidak terjadi miskomunikasi ataupun salah pengambilan keputusan, dan kita pasti akan memikirkan lagi bagaimana dampak positifnya dari keputusan tersebut. Nah, seperti itu Bu Afi. Oke Bu Afi, untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu Afi lakukan selama ini? Ya, langkah yang pertama pastinya kita akan mengumpulkan informasi, kemudian kita akan menganalisa permasalahan tersebut, barulah kita berdiskusi dengan teman-teman yang ada di sekolah, baru kemudian kita bisa menentukan keputusan yang berfokus pada nilai-nilai etika serta kebijakan untuk kebaikan siswa dan juga sekolah. Baik Bu Afi, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Afi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut kami yang paling efektif dalam pengambilan keputusan di sekolah adalah komunikasi dan berdiskusi. Dengan hal tersebut, dengan adanya berkomunikasi dan berdiskusi, maka pengambilan keputusan ini akan jauh lebih efektif dalam menentukan keputusan yang ada di sekolah. Berarti komunikasi dan diskusi Bu Afi. Baik, terima kasih. Lanjut, hal-hal apa saja Bu Afi yang selama ini merupakan tantangan Bu Afi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Tantangan yang biasa kita rasakan dalam pengambilan keputusan biasanya adalah permasalahan yang benar lawan benar. Keduanya benar, sehingga itu merupakan tantangan yang sangat besar, karena di antara kedua masalah itu selain waktu dan juga menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan juga harus ditentukan secara mendadak yang spontan dan merupakan sebuah tantangan karena sama-sama benar itu tadi. Jadi kalau spontan itu juga menjadi tantangan buat Bu Afi. Baik Bu Afi, selanjutnya apakah Bu Afi memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Afi langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Afi jalankan? Untuk jadwal tersendiri tidak ada, tetapi di sekolah setelah pulang itu kami memanfaatkan
komunikasi sekolah untuk merefleksi kegiatan yang kami lakukan. Nah, dalam perkumpulan tersebut kami akan menyampaikan permasalahan yang terjadi atau yang diajukan oleh teman-teman. Kemudian kami merefleksikan keputusan apa yang akan diambil. Nah, dari situ dapat diambil keputusan bersama. Jadi memanfaatkan komunitas atau pertemuan yang di setiap pulang sekolah itu tadi Ya, Bu nggih. Oke. memanfaatkan waktu Nggih. sepulang sekolah. Oke, baik. Selanjutnya Bu Afi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Afi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Iya. Dalam menentukan keputusan yang ada di sekolah, keputusan itu kita menggunakan berdiskusi. Jelas kami membutuhkan orang lain, membutuhkan guru-guru yang lain dalam menentukan keputusan. Entah itu dari komite, dari orang tua, dan juga tokoh-tokoh masyarakat di sekitar sekolah kita. Nah, dalam menentukan kebijakan keputusan sekolah itu, kami jadi lebih diutamakan diskusi dari berbagai pihak, itu tadi termasuk komite dan juga masyarakat yang ada di lingkungan Oke, sekitar. jadi peran mulai dari komite, wali murid, guru, dan masyarakat juga ikut menentukan tadi Bu. Iya. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir nggih. Mohon maaf kalau saya banyak bertanya dari Bu Afi. Dari semua hal yang disampaikan Bu Afi, pembelajaran apa yang dapat Bu Afi petik dari pengalaman Bu Afi dalam mengambil keputusan dilema etika? Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil, khususnya ketika kita menentukan keputusan dilema etika maupun bujukan moral. Pertama, kita bisa memahami lebih tentang nilai-nilai kebajikan, tentang nilai-nilai yang berdampak positif pada siswa, nilai-nilai etika yang sesuai dengan sekolah kami, kemudian kami bisa menentukan dampak-dampak positif dari keputusan yang kita ambil. Nah, seperti itu. Wah, seru sekali kayak Bu Afi nggih. Kalau memang berhubungan dengan permasalahan atau kasus-kasus dilematika yang ada di sekolah itu memang sangat kompleks Bu Afi nggih. Baik Bu Afi, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan saya. Semoga Bu Afi lebih amanah dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah TK Alami, dan semoga ke depan sekolah ini bisa berkembang menjadi lebih baik dengan bantuan Bu Afi selaku kepala sekolah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.